Selamat pagi Bapak Ibu dan saudara-saudara terkasih dalam Kristus. Saya ingin menunjukkan satu gambaran yang paling mudah untuk menggambarkan hubunganmu dengan Tuhan. Jadi misalkan Tuhan itu diumpamakan sebagai industriawan dan kamu adalah produknya. Ada yang diciptakan sebagai rice cooker, ada yang diciptakan sebagai televisi misalkan. Maka ketika rice cooker itu menolak untuk menjadi rice cooker, kemudian dia ingin menjadi TV, maka nggak akan mungkin, tidak bisa, karena semuanya berbeda. Nah, demikian juga ketika kamu menolak menjadi dirimu sendiri, kamu ingin menjadi orang lain, tidak bisa, karena kamu sudah diciptakan seperti itu. Nah, jangan melihat bentuk, tetapi lihatlah fungsinya apa. Jadi kamu itu jangan melihat bentuknya. Oh, dia itu pengemis, oh dia itu pemulung, oh dia itu bos besar, oh yang kaya seperti manusia terkaya di dunia misalkan. Itu bentuk, tetapi fungsinya apa? Apa misi yang Tuhan berikan kepada dia di dalam hidupnya? Jangan melihat bentuk. Jadi misalkan rice cooker ya, misinya untuk menanak nasi ya, untuk membuat nasi menjadi beras menjadi nasi. Kalau dia tidak melakukan itu ya tidak ada gunanya, buang aja. Nah, demikian juga orang manusia itu Tuhan memberikan misi. Ketika misi itu tidak dilaksanakan ya dia menjadi tidak berguna sama sekali. Walaupun bentuknya adalah orang yang terkaya di dunia sekalipun. Kita lihat banyak orang-orang terkaya di dunia yang menjadi gila, yang sebetulnya dia itu manusia yang tidak ada gunanya. Dan akhir hidupnya bagaimana? Banyak sekali yang bunuh diri. Jadi Tuhan itu terlibat aktif di dalam setiap dinamika hidup manusia. Kita tidak bisa lepas dari, pertama, Tuhan itu menciptakan kita sebagai apa. Kedua, bagaimana dinamika hidup kita dan bagaimana kita melaksanakan misi dan visi yang Tuhan berikan kepada kita. Dan ketiga, bahwa Tuhan terlibat aktif dalam setiap dinamika hidup kita. Setiap detik, setiap saat Tuhan itu terlibat aktif. Dan keempat, bahwa kamu adalah potensi, artinya kamu bisa membuat orang lain bukan berubah sih, melakukan misinya dengan baik dengan bantuan kamu sebagai salah satu saluran apa ya yang Tuhan berikan untuk membuat semuanya terlaksana. Nah, bagaimana kita tahu bahwa Tuhan terlibat aktif? Misalkan perang dunia kedua atau perang dunia atau yang baru-baru ini kita lihat adalah ISIS misalkan, bagaimana dia membunuh sekian banyak, menghancurkan sekian banyak orang yang diindikasi sebagai Kristen, sebagai kafir. Nah, ternyata itu harus terhenti. Jadi Tuhan ikut aktif untuk melindungi umatnya. Nah, tidak akan dibiarkan semua itu berjalan begitu saja tanpa campur tangan Tuhan. Jadi di dalam hal terkecil sekalipun di dalam hidupmu, di dalam dinamika hidupmu, Tuhan itu ikut aktif. Kalau Tuhan membiarkan semuanya, maka sudah lama dunia ini habis. Tetapi Tuhan terlibat aktif di dalam hidup kita, dinamika hidup kita. Demikian juga dengan diri kita sendiri. Bagaimana kalau Tuhan membiarkan? Ya sudah lama kita habis. Kamu bukan apa-apa, kamu bukan siapa-siapa tanpa Tuhan. Jadi biarkan Tuhan membentuk kamu menjadi serupa dengan rupa Tuhan. Amin.